Itu situasinya hari ini. Ya. Dan program pembangunan dan juga program pengembangan bisnis di sana bukan hanya tidak melibatkan mereka, tetapi juga meminggirkan mereka. Oke. Kenapa pertanyaannya? Karena orang asli Papua sebagian itu masih hidup dengan cara tinggal di hutan. Ada site besar begitu yang sangat virgin, bersusun-susun kehidupan itu kan di pohon-pohon besar itu kan yang berlapis. Dan di bawah tanahnya masih ada kandungan-kandungan yang luar biasa. Dan itu milik orang Jakarta semua sudah. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di atas kertas saya mau bilang selesai, Mas. Dari investigasi itu memang saya ketemu satu data yang sangat profesional yang mengatakan bahwa di Intan Jaya itu ada satu gunung besar, itu bagian dari urat kandungan emas yang ada di Pegunungan Tengah, daerah Pegunungan Tengah di Papua. Itu kandungannya di kabupaten itu 8,1 juta ton. Dan ketika saya verifikasi ke sejumlah pejabat di Papua dalam konteks investigasi itu, mereka bilang, saya nggak perlu sebut nama ya di sini, ini mainannya si ini dan si ini, pejabat tinggi di Jakarta. Nah, jadi yang dibilang pendatang itu bukan hanya orang non asli Papua, yang orang Indonesia juga, tetapi juga pendatang yang juga sudah beranak pinak di sana. Oke. Lalu juga ada yang kunjungan bisnis, yang membangun tempat tinggal apa semua segala macam. Ya, kalau di sana kan banyak sekali yang suku yang suka berlayar. Saya nggak menyebut sukunya ya, biar tidak sara. Memang banyak ya suku yang suka berlayar di sana, beranak pinak di sana, menguasai perekonomian, terutama di ibu kota ya. Dan mereka diterima dengan baik oleh orang asli Papua. Jadi yang masalah itu sekarang bukan soal orang asli Papua menolak orang non asli Papua atau nggak boleh, bukan begitu. Orang Papua itu menurut saya orang yang dari semua suku di Indonesia, perbandingan dengan Papua, menurut saya mereka orang yang sangat welcome, orang sangat sopan dan sangat humble gitu ya. Anda punya pengalaman itu ya? Cukup dekat sama mereka. Lihat mereka sangat innocent, sangat cukup, masyarakatnya juga cukup lugu, jujur dan lain-lain. Nah, jadi itu situasinya hari ini. Dan program pembangunan dan juga program pengembangan bisnis di sana bukan hanya tidak melibatkan mereka, tetapi juga meminggirkan mereka. Kenapa pertanyaannya? Karena orang asli Papua sebagian itu masih hidup dengan cara tinggal di hutan. Bahwa saya suka ketemu orang di Jakarta. Masyarakat apa ya yang tinggal di hutan begitu? Wah, banyak suku-suku itu. Lupa apa istilahnya dulu apa gitu ya? Iya. Dan masih animisme pastinya ya kan? Mereka punya agama adat mereka. Tapi di Papua itu rata-rata mereka penganut Kristen atau Katolik. Meskipun mereka masyarakat adat gitu. Nah, mereka cara hidupnya masih happy dan memang mereka nggak mau di hutan gitu. Nah, persoalannya sekarang Indonesia, Jakarta, pemerintah yang resmi-resmi selalu menganggap bahwa hidup itu harus di kota. Pembangunan itu harus jembatan. That's right ya. Kita bicara tentang teori modernisasi gitu ya. Orang harus dimodernisasi semua, bahwa itulah jalan kehidupan, jalan kemajuan. Padahal nggak begitu. Nggak begitu. Orang ya terserah hidup orang kan, pilihan hidup orang. Jadi kayak saya mau pakai kutipan lagunya Slank cebong juga ya. Apa ya? Oh, nggak apa-apa. Slank itu kan ada lagunya. Kita tidak sedang bilang cebong dan kampret, kita bilang Papua. Ada lagu Lembah Baliem. Jadi kalau di kutipan lagu itu dia bilang gini nih, asal ada babi untuk dimakan, asal ada ubi untuk dibakar, aku cukup bahagia. Dan saya ketemu dengan masyarakat adat yang bilang, saya mau pulang ke kampung saya, karena ada bunyi-bunyi TPM versus OPM versus TNI Polri. Mereka harus mengevakuasi diri, terus begitu mau balik nggak boleh. Yang mereka kangen itu, saya nggak butuh rekening bank. Saya cuma pengen
tinggal saya makan dengan kebun saya. Simple lah. Nggak perlu bikin YouTube kayak Om Refli. Oh gitu ya. Nah, enggak, masalahnya begini memang Bung, ini penting ya, iya. refleksi bagi kita ya. Iya. Kadang-kadang kita melihat kebahagiaan itu dalam ukuran kita. Betul. Bukan ukuran orang lain. Betul. Kan. Itu yang ukuran salah. Bung Haris kan bahagia itu kalau ada Mercy, ya kan, Mercedes, hotel tidur di hotel bintang 5, ya kan. Nah, kita itu dikonstruksikan seperti itu. Iya. Ada berapa lama, misalnya gini, Om Refli mau beli rumah, iklannya gitu, 3 menit ke mall. Saya cuma lebih tua 4 tahun dibandingkan Anda rasanya. Iya. Kelahiran tahun 75 ya? Sama saya? Iya. Anda 57? Dipanggil Om tua banget. Nah, jadi kita dikonstruksikan bahwa cari tempat tinggal yang dekat pintu tol, dekat mall. Iya. Gitu kan? Dan berapa menit dari Kelapa Gading gitu kira-kira. Misalnya gitu, kayak kan? begitu. Ya. Nah, buat mereka nggak begitu juga. Iya. Nah, buat mereka adalah hutannya mereka seperti apa, ladangnya seperti apa. Nah, itu yang nggak ada keberpihakan. Kita bisa cek berapa banyak APBD atau APBN yang dialokasikan untuk memaintain kehidupan yang seperti mereka. Oke. Nggak ada. Semua, dan memang biasa kan kepala daerah itu keberhasilannya kalau dia bisa membangun infrastruktur biasanya kan. Betul. Jalan, jembatan, gedung DPRD, ya kan, kantor bupati, wali kota. Kalau di pemerintahan apa KPA-nya? KPA-nya diukur dari situ kan? Nah, diukur dari situ. Dan kemudian dikenang dari situ juga gitu. Dikenang membangun ini, membangun itu dan lain-lain. Jadi enforcing society itu nggak dihitung sebagai sebuah keberhasilan. Betul. Ya? Nah, ini yang terjadi dan itu satu, nggak ada keberpihakan untuk mereka. Lalu mereka juga di kick out. Oke. Karena ada praktek sawit, ada praktek tambang. Nah, itu semua kepentingan luar yang masuk di dalam sana. Ini memang kalau Om Refli pasti udah bolak-balik ke Papua, naik pesawat, lihat, nggak ada site besar begitu yang sangat virgin. Bersusun-susun kehidupan itu kan di pohon-pohon besar itu kan ada berlapis-lapis dan di bawah tanahnya masih ada kandungan-kandungan yang luar biasa. Dan itu milik orang Jakarta semua sudah. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Di atas kertas saya mau bilang selesai mereka. Oke, Undang-Undang Ciptaker itu ya. Undang-Undang Ciptaker. Karena itu Undang-Undang Cipta Kerja untuk para investor. Oke. Yang dapat kerja kan mereka. Oke. Nah jadi memang Papua ini, dugaan saya Cipta Kerja ini adalah salah satu targetnya adalah ngebobol Papua. Termasuk bank tanah itu ya. Jadi tanah diambil dulu. Betul. Untuk ini kan semua nanti dipeta-petain. Sementara masyarakat adat ada gap. Oke. Kapasitas kemampuan mereka untuk melihat bekerja pada soal tema-tema tanah, hutan, pembangunan, mereka kehilangan bahasa. Jadi sobat era sekalian, kan kita juga perlu ya, ini bukan soal negara dan kekuasaan pemerintahan Jokowi, tetapi kan soal oknum-oknum pihak-pihak yang serakah ya kan untuk menguasai Papua. Dan jangan-jangan pemerintah pusat sendiri nggak begitu sadar. Walaupun mungkin beberapa oknum sebagian dari itu. Di investigasi saya sih sadar. Oh sadar. Padahal saya pengen modus, pengen halus gitu ya. Kemarin saya diminta jadi ketua tim kemanusiaan untuk investigasi pembunuhan pendeta Jeremia Janambani. Oke. Pak pendeta ini menurut saya luar biasa. Dia hanya hidup di satu kampung, tapi dia intelektual di Intan Jaya. Dia yang protes. Dan Intan Jaya itu daerah yang penuh dengan emas, ya. Emas. Dan kaya itu daerah. Konon katanya dapat batu aja itu bisa punya kandungan emasnya itu. Di Papua termasuk di Intan Jaya itu kalau saya ngobrol sama sejumlah narasumber, itu kita nggak perlu pakai mesin. Jadi ngegali manual aja pakai manusia, tenaga manusia itu bisa ketemu yang warna kuning-kuning. Oke. Kuning-kuningnya emas ya. Emas ya, bukan yang lain. Nah, Pak pendeta ini, Pak Jeremia ini almarhum ini, dia sangat outspoken. Jadi waktu April 2 anak muda, satu ponakan, satu jatuh cucu sama dia, itu hilang. Terlihat terakhir itu dia ditahan oleh tentara. Oke. Dan dia protes. Dia udah kemana-mana di kabupaten itu udah protes. Dan terakhir dia memang diincar oleh tentara yang tugas di kampungnya situ. Dia memang yang ahli bahasa, menerjemahkan Injil
dari bahasa Indonesia ke bahasa Moni. Itu sukunya dia. Iya, Moni ya. Salah satu suku di Papua, Moni. Dari investigasi itu memang saya ketemu satu data yang sangat profesional yang mengatakan bahwa di Intan Jaya itu ada satu gunung besar, itu bagian dari urat kandungan emas yang ada di Pegunungan Tengah, daerah Pegunungan Tengah di Papua. Itu kandungannya di kabupaten itu 8,1 juta ton. Oke. Dan ketika saya verifikasi ke sejumlah pejabat di Papua dalam konteks investigasi itu, mereka bilang, saya nggak perlu sebut nama ya di sini. Yeah. Ini mainannya si ini dan si ini, pejabat tinggi di Jakarta. Ya sebut nama nggak apa-apa, tapi kita edit nanti. Nggak gini, saya akan sebut nama yang nggak ada akte kelahirannya. Oh, nggak ada akte kelahiran. Jadi dia bukan miliknya seseorang. Bukan milik seorang ya? Tapi ada pejabat tinggi. Oh itu. Bunga, namanya Bunga ya kira-kira begitu. Saja Kembang Malam. Kembang Malam. Kembang Malam tapi cowok ini ya? Kembang Malam kerjanya pagi. Ya kan? Pagi. Nah, jadi memang dia udah siap bawa investor untuk ngegali emas itu. Nah, Intan Jaya, saya 10 hari yang lalu ke sana, itu ada 8 distrik, 8 kecamatan, 4 sudah kosong. Iya. Ketakutan mereka. Yang lucu di sini, Pak Mahfud MD bilang masyarakat mengharapkan TNI, makanya dikirim terus. Padahal hasil investigasi saya mereka trauma dengan TNI. Gitu. Dan mungkin karena Pak Mahfud tidak pernah ke Papua atau mungkin tidak berkonsultasi dengan Haris Azhar. Ini mohon maaf Pak Mahfud ya. Sebaiknya Pak Mahfud diundang ke acara ini. Oh, nggak, kita ada rencana untuk mengundang Prof. Mahfud MD, mudah-mudaan beliau bersedia ya. Sama ahli tata negara bisa lah itu. Ya, tapi kita nggak ngomong Papua nanti, walaupun kita singgung-singgung juga nanti. Gitu. Jadi, jadi sebenarnya kan ini isu lama ya, Bung Haris ya. Ada kepentingan ekonomi terutama ya, untuk menguasai Papua bagi ya tentu pemodal. Dan mungkin saja pemodal itu berkelindan dengan kekuasaan Jakarta. Mungkin saja kaitannya dengan election setiap 5 tahun sekali dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah gini, saya ingin ini ada dua ya, bagaimana image pembusukan terhadap OPM. Saya pribadi juga orang yang nggak terlalu paham, makanya perlu Bung Haris. Terkesan kan mereka dikesankan sebagai orang sebagai pemberontak, ya kan, sebagai orang yang ingin memisahkan NKRI, dan Jakarta langsung panas kan kupingnya. Begitu ada Benny Wenda dan lain sebagainya, kirim pasukan ke sana dan lain sebagainya. Padahal Benny Wendanya di luar negeri, kira-kira begitu. Betul. Jadi Anda melihat ada apa ya? Ada semacam orkestrasi untuk pembusukan begitu apa enggak ya? Contoh misalnya gini ya, sambung ke poinnya Refli tadi. Iya. Nggak pakai lagi ya? Tadi habis protes sih. Kasus Wamena. Tiba-tiba disebut disalahkan adalah Veronica Koman sama Benny Wenda. Iya. Saya ditelepon sama Veronica tuh bahkan disuruh balikin beasiswanya. Beasiswanya LPDP. Iya. Iya. Nah, saya ditelepon. Saya bilang begini, Benny Wenda itu ada di mana? Ada di Inggris. Inggris itu kan negara yang punya aturan hukum. Saya bilang ya, Anda Kemlu pemerintah sini suruh koresponden dong dengan kedutaan besar Inggris. Urus tuh Benny Wenda. Bukan dengan cara dijadiin bahan untuk siaran pers yang dilakukan oleh Wiranto. Ini menyebut bahwa peristiwa Wamena ini biang keroknya yang membakar massa segala macam. Oh, itu tahun lalu ya? Tahun lalu kan. Tahun lalu ya. Yang kemudian internet di lemot ya, di shutdown, tapi kemudian kalah pemerintah kan? Jadi saya mau bilang bahwa yang terjadi di Wamena itu adalah ketidakberesan negara, ya, daerah maupun di pusat, terutama juga membiarkan isu rasisme, ngatain orang Papua itu monyet, gitu. Nah itu masalahnya, bukan dilimpahkan kepada Benny Wenda atau kepada Veronica Koman. Gitu. Nah, itu intinya Bung Haris mau mengatakan ya cari dong akar masalahnya ya. Akar masalahnya sebenarnya sudah dijawab salah satunya oleh LIPI. Kantornya di dekat situ tuh, ya kan LIPI. Ya, kita di Museum Satria Mandala ini LIPI di sana, di sebelah kiri kita. Di JDP, Jaringan Damai Papua, yang riset sudah bertahun-tahun. Sudah menemukan 4 masalah yang harus segera ditangani. Nah, dia akhirnya
pemerintah nggak bisa menindaklanjuti apa yang paling tidak secara akademik, secara konseptual sudah teruji. JDP itu waktu ada almarhum Muridan ini luar biasa, antropolog, ahli sejarah soal Papua, yang sudah melakukan dialog lebih dari 1000 pertemuan di Papua dengan atas nama JDP itu. Oke. Ada perwakilan lokal, ada Ibu Adriana dari LIPI, ada banyak teman-teman yang sudah kerja konsultasi itu. Artinya teruji, masyarakat juga sudah. Oh, intinya dia sudah melakukan sebuah field research yang luar biasa. Oke. Udah ada field research, udah konsultasi, cari kesepakatan, kesepahaman, orang pantai, orang gunung, suku ini berbagai macam. Nah itu nggak di follow up. Karena itu nggak di follow up, saya nggak bilang itu sebagai obat, tetapi itu paling tidak karya intelektual yang sudah teruji secara antropologikal juga. Nah itu nggak di follow up. Betapa sia-sianya istana membiarkan karyanya JDP. Oke. Gitu. Nah sekarang akhirnya ribut. Kita kan mau masuk 2020. Sorry, JDP itu apa tadi? Jaringan Damai Papua. Jaringan Damai Papua ya. Betul. Dulu ada Indra Pil yang teman kita itu bikin Pokja Papua. Itu sebelumnya. Oh sebelumnya. Oh Pokja Papua nggak ada lagi. Itu ada Amiruddin Arahab. Soalnya ada orang KSP yang juga concern dengan Papua, Mbak Dani, teman kita Dani. Iya, Mbak Dani tahu saya juga punya concern yang tinggi soal Papua. Nah jadi ada modalitas tersebut untuk nyelesain. Ketika yang konsep atau modal itu nggak dipakai, itulah akhirnya yang Papua akhirnya jadi kayak semacam zona bebas yang tergantung di Jakarta, memproyeksikan dirinya lalu melihat Papua seperti apa. Nah saya keberatan atau concern yang narasi Jakarta selalu menyalahkan Papua. Misalnya ini, belakangan muncul statement lagi dari Pak Mahfud. Ini kan yang Papua ini yang kira-kira mau bilang yang nggak benar pejabat-pejabat daerahnya, dan lain-lain, misalnya kayak gitu. Lalu misalnya dari Jakarta bilang tonnya berubah, masyarakatnya memang minta TNI dikirim ke sana. Sementara diem-diem ada Undang-Undang Cipta Kerja, lalu ada yang sudah melihat Gunung Mas ada di mana aja, itu dari sini. Tinggal diambil tanahnya karena ini dibilang bank tanah untuk pembangunan ke depan. Dilakukan lewat satelit di sini, lihat gambar di sana dicaplok. Dibayar murah lah kira-kira. Lalu menurut Undang-Undang Minerba nanti ini diputuskan oleh Jakarta. Di sana nggak punya wewenang. Terus nanti tiba-tiba keluar izin, pasukan udah di sana, berapa kampung sudah kosong. Tiba-tiba masyarakatnya nanti melawan, tinggal dikepung, traktor masuk, ya kan? Dan mereka dicap menghambat pembangunan gitu ya. Bukan cuma menghambat pembangunan, bersamaan dengan itu kelompok teroris. Pertanyaan tadi itu OPM. Jadi isu OPM ini juga dibesar-besarkan. Saya nggak bilang bahwa OPM itu nggak ada. Saya nggak pernah ketemu. Tapi saya kira-kira kalau dari sumber-sumber yang sekunder, OPM itu ada. Ada. Ya kan? Beni Weda ada. Tetapi ini kan kalau dalam hukum kita kan ada teori kausalitas. Jadi kita jadi nggak tahu mana yang penyebab, mana yang jadi sebab, mana akibat. Gitu. Yang kelompok-kelompok pemberontak, misalnya gini, di DUHAM ya, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia itu menjadi penting dan penting untuk ditaati oleh negara supaya supaya cara menuntut keadilan juga tidak dengan cara yang brutal. Jadi HAM itu mau bilang bahwa negara ada dong bekerja. Jadi siapapun yang punya hak diberikan. Kalau negara nggak kerja, nanti upaya menuntut keadilan jadi dengan cara yang brutal. Akhirnya kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Mana yang sebab, mana yang akibat. Kesalahan dijawab dengan kesalahan. Nah, sementara Jakarta mau bilang bahwa ini kan OPM aja. Segelintir orang saja. Segelintir orang. Misalnya begini, saya lagi dampingin masyarakat adat di sejumlah kampung dekat wilayahnya Freeport. Hebatnya mereka, begitu ada bunyi-bunyi, mereka sebutnya bunyi-bunyi. Tembak-tembakan. ini saya ingat omongan, pernah saya dengar dari MS Kaban, Bang, katanya, di Aceh itu MS Kaban cerita, sebenarnya kita itu main tembak-tembakan aja, cuma matinya beneran gitu. Di Papua jangan begitu juga. Nah, mereka mengevokasi diri. Begitu mereka mau balik, nggak bisa. Nah, saya dengar kabar, terus saya khawatir lokasi kampung mereka itu mau dijadiin site baru untuk digali tambang. Oke. Nah, ini yang kayak begini-begini, itu yang menurut saya
praktek yang banyak terjadi di sana. Dan saya juga mendengar misalnya, ya tidak perlu menyebut spesifik pejabat-pejabatnya ya. Iya. Setiap pejabat yang ditugaskan di sana ada aja biasanya meninggalkan perkebunan iya, ya. Betul. Termasuk juga elit-elit Orangnya politik boleh balik, Jakarta. tapi namanya masuk di akte. Masuk Di akte kepemilikan apalah lahan. Iya, sawit lah apalah gitu Betul. ya. Memang luar biasa Papua ini. Papua ini luar biasa. Jadi menurut saya memang itu. Jadi satu, ada praktek kekerasan, ada pelanggaran HAM, Iya. ada kerusakan lingkungan. Yang kedua, ada pemeliharaan hostilitas, permusuhan dengan blaming ke rambut keriting kulit hitam. Oke. Jangan terbalik ya. Rambut hitam kulit keriting kan. Keriting sebenarnya. Jadi Kulit keriting itu yang baru di operasi plastik. udah pernah ya? Belum. Nah jadi nyalahin sana. Oke. Tetapi diam-diam kirim ini soal rencana bisnis, kirim orang, gitu. Jadi Tapi begini juga Bung ya, kalau saya ke Jayapura ya, pengalaman saya pasti tidak sebanyak Anda ya, karena saya mainannya paling ke Jayapura doang kan. iya. Itu memang saya lihat dilemanya begini. Beberapa tahun yang lalu dengan sekarang, wah luar biasa Jayapura ya. Ada hotel yang di dekat pantai ya kan, yang cagak-cagaknya itu di pantai, kita bisa melihat air ya kan, kita bisa nikmati hotel tersebut. Tapi saya lihat memang dari depan sampai pemiliknya, saya udah merasakan pasti bukan orang Papua. Orang Papua yang paling keren itu ya jadi satpam di situ. Ini frankly speaking kan, atau mohon maaf nih cleaning service. Tapi mulai dari front office, pemilik dan lain sebagainya, Jawa, memang dari orang luar semua. Betul. Jadi saya berpikir itu konsep pembangunannya karena pembangunannya seperti maunya kita ya. maunya kita. Iya, bukan maunya mereka gitu. Jadi nggak punya pengetahuan yang cukup untuk. Jadi begini, saya mau bilang sebenarnya pembangunan di Papua itu nggak mahal. Orang Papua itu sebenarnya juga nggak butuh biaya banyak. Ya, yang butuh biaya banyak adalah orang-orang di luar Papua, orang Jakarta untuk proyek politik. Jadi, coba dibongkar APBN atau APBD yang ke sana. Itu yang menikmati siapa? Oke. Gitu. Jadi ada disparitas ya kalau bahasa itunya yang cukup serius.